Dewan juri yang terhormat, tim pro, mereka yakin hanya dengan sekolah atau kuliah 2 hari seminggu lah pengembangan work-life skill pada angkatan kerja revolusi industri 4.0 akan terjadi. Sedangkan tim kontra menyatakan tidak. Pengembangan skill pada angkatan kerja revolusi industri 4.0 tetap akan terjadi sekalipun sekolah ataupun kuliah dilaksanakan lebih dari 2 hari seminggu. Sebagai pembicara ketiga dari tim kontra, saya akan membawakan dua argumentasi yang akan merekonstruksi argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kontra. Pertama, mengapa skenario terburuk dari tim pro akan membawa dampak yang fatal sehingga harus kita cegah Dewan Juri yang terhormat. Pertama, peserta didik dan sekolah atau kampus akan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan akademik mereka. Artinya, dengan dikuranginya jadwal pembelajaran di sekolah dengan hanya 2 hari seminggu, kampus ataupun peserta didik, mereka tidak akan mampu mengaktualisasi kemampuan mereka di bidang akademik. Hal ini akan menjadi resiko yang sangat besar karena akan terjadi degradasi kualitas akademik di kampus. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan terjadi pada sisi pemerintah apabila proposal ini disetujui. Yang kedua, minimnya sistem pengawasan dan kontrol pada peserta didik akan memperbesar potensi kegagalan dari proposal dari tim pro, dari tim pemerintah. Ada dua implikasi yang terjadi apabila sistem pengawasan dan kontrol pada peserta didik ini dikurangi dengan hanya 2 hari seminggu, seperti yang diinginkan oleh tim pemerintah. Mereka akan tidak bisa menjamin pengembangan budi pekerti yang terjadi pada peserta didik karena hanya ada 2 minggu, 2 hari seminggu tatap muka yang terjadi di dalam sekolah atau kampus. Yang kedua, mereka juga akan membuat peserta didik menjadi lalai dan membuang-buang waktu serta apa yang mereka inginkan tidak akan tercapai di sisi mereka. Pada tahun 1960-an, Travis Hearst mengamati sebuah fenomena yang terjadi di Amerika pada tahun tersebut, yaitu kenakalan dan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja pada saat itu. Kemudian Travis Hearst mengeluarkan sebuah teori, yaitu social bond theory atau teori kontrol sosial yang menyatakan bahwa penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Artinya Dewan Juri yang terhormat, ketika terjadi kekosongan pengawasan dan kontrol ataupun pengendalian sosial di dalam masyarakat, dalam hal ini adalah sekolah, maka potensi penyimpangan tersebut akan menjadi semakin lebih besar. Oleh karena itu kami meyakini potensi resiko yang terjadi pada sisi pemerintah lebih berbahaya dan lebih fatal dampaknya apabila disetujui Dewan Juri yang terhormat. Masuk ke dalam argumentasi kami yang kedua. Mengapa sekalipun skenario terburuk dari kami terjadi, hal itu tidak akan berdampak fatal serta tidak lebih penting ketimbang skenario terbaik yang akan terjadi pada sisi kami. Kami menyatakan tidak masalah peserta didik kemudian menghabiskan waktu di dalam kelas dan mungkin mereka akan kekurangan waktu untuk mempelajari skill-skill tertentu di luar kelas seperti skill desain, coding, dan skill-skill lainnya yang berguna pada revolusi industri 4.0. Tapi kami menyatakan bahwa mereka tetap akan mendapatkan ilmu yang maksimal di dalam kelas untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka dalam bidang akademik maupun non-akademik. Mengapa? Dengan sekolah atau kuliah lebih dari 2 hari seminggu, seperti status quo, yaitu 5-6 hari seminggu, mereka akan bisa mengaktualisasi kemampuan mereka dalam bidang akademik, sehingga mereka bisa menghasilkan teknologi-teknologi yang berguna dan bermanfaat untuk menunjang revolusi industri 4.0. Mereka akan menjadi kreator, bukan menjadi budak atau tenaga kerja seperti yang terjadi diinginkan oleh tim pemerintah. Di sisi lain juga, bahwa kemampuan non-akademik tersebut tetap akan dapat terasah ketika proposal dari kami, dari tim kontra itu disetujui, bahwa mereka tetap akan dapat mengaktualisasi kemampuan-kemampuan mereka, skill-skill mereka dalam bentuk program-program yang telah ada dalam status quo, seperti program magang di akhir semester, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, perlombaan-perlombaan, ataupun mata kuliah praktikum yang dapat dimaksimalkan untuk kemudian mengaktualisasi kemampuan mereka dalam bidang non-akademik yang berfungsi untuk menunjang skill mereka pada revolusi industri 4.0. Dan oleh karena itu, kami berkesimpulan bahwa peningkatan kemampuan non-akademik tetap akan terjadi pada sisi kontra, dan kami menyatakan bahwa proposal dari tim pro sangat beresiko dan harus kita tolak Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, kami yakin dan percaya bahwa tim kontra layak memenangkan perdebatan kali ini. Terima kasih.